Shalom, selamat datang di Tiara Convention Hall dalam acara perayaan Natal PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Sumatera Utara. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Hari Natal. Waktu itu SMP saya di Tarutung. Ada Margasianipar dulu kepala PLN, anaknya teman sekelas saya pakai kacamata. Jadi dia menurut saya lebih banyak jajannya dari saya. Oh, orang kaya orang PLN ya, gitulah dalam pikiran saya. Kemudian kira-kira 25 tahun yang lalu ada saudara perempuan itok saya, anaknya udah menikah sama orang PLN. Menurutku si Lai ini hanya teman SMA, tapi dia duluan berkapsul, aku masih ijek 1000 mobilnya. Jadi untuk yang kedua kali orang PLN itu orang kaya. Begitulah dalam pikiran saya ke Google dan ke YouTube melihat siapa PLN. Ternyata PLN juga orang kaya. Gak ada rencana Amang Inang martopak. Masuklah kemudian ke atmosfer atau ke kolam apa yang disebut dengan BUMN. Kemudian ada PT PLN, ada dalam kurung Persero. Untuk mempelajarinya 2 hari 2 malam juga Amang Inang. Apa itu PT Perseroan Terbatas dalam kurung Persero. Oh, kemudian ada keterangannya 55% saham milik pemerintah minimal. Kemudian Bapak komisaris atau yang swasta 45% lagi. Saya lihatlah lagi searching di YouTube what is a visi and misi. Oh, ternyata mereka sudah meng-Asia Tenggara. Cita-citanya, visinya yang terbaik di Asia Tenggara. Betul Amang Inang, Bapak Ibu? Kemudian setelah visi ada misi, kemudian di bawahnya ada core value. Wah, kalau nggak salah begitu ya. Core value itu bahasa Indonesianya itu berarti nilai perilaku, begitu Kak? Betul itu? Yang diakronimkan dengan akhlak. Oh, manis pikirku. Jadi hubungannya kemudian dengan ini akhlak dari awalnya itu dimulai dari kata amanah. Ujung-ujungnya nanti di K, yang ketiga kompetensi, yang K yang ketiganya ya. Yang terakhirnya tunggu. Oh, kolaborasi. Oke.
Kemudian ternyata PLN itu punya bisnis lainnya. Kemudian saya hafal-hafal strukturnya, ada komisaris, rata-rata seperti Amang Manurung dan teman-temannya, sudah agak berkurang rambut gitu lah, foto-fotonya karena ada di Google. Jadi sampailah kita ke tema. Mari kita sama-sama mengucapkan tema ini 2, 3 ya. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini saya berkhotbah untuk yang ke-7 kalinya mungkin setelah Desember. Tetapi baru PLN lah yang disiplin mengikuti arahan dari PGI dan KWI untuk mengikuti tema Natal seluruh Indonesia atau seluruh denominasi gereja. Tepuk tangan Bapak itu. Oke. Membaca ini juga, maka tadi pagi pas di Ciborong-borong saya teleponlah Bang Gomar, Abang Pendeta Gomar, Ketua PGI. Maksud abang atau latar belakangnya ini apa sebenarnya? Diceritakanlah dan ternyata luar biasa tema ini. Kemudian subtemanya lebih radikal lagi. Boleh kita baca bersama Bapak Ibu 2, 3 ya. Natal mengubah jalan hidup seluruh insan PLN menjadi lebih baik dan penuh sukacita. Untuk masuk ke atmosfernya tema ini, maka mari Bapak Ibu sebentar kita baca Matius 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bersama dari ayat 1, saudara-saudara, 2, 3, ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian kita baca kembali ayat 8 2, 3 ya. Kemudian ia menyuruh mereka pergi ke Betlehem, katanya, pergilah
dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dan ayat 12 kita baca bersama, 2-3 ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Semoga cluenya sudah dapat. Bahwa ceritanya itu berlanjut dari liturgi kita tadi, kelahiran Yesus yang ada Yusuf dan Maria. Kemudian setelah Yesus lahir, mungkin beberapa minggu, mungkin beberapa bulan, datanglah orang Majus. Jadi cocoklah propertinya ini, apanya nama aslinya? Kamel apanya ini? Unta. Ada 4. Biasanya kalau di drama-drama Natal dari kecil berapa itu? 3. Salah kah itu atau benar? Benarnya ini ya, bukan salah. Sebab yang disebut dengan orang-orang Majus itu bukan hanya 3. Tetapi karena terbawa oleh kata emas, kemenyaan dan mur untuk mewakilkannya, maka dibuatlah 3 orangnya yang pakai tutup muka seperti masker, kemudian bajunya seperti baju kami sama inang pendeta Tarigan. Tapi sebelumnya, karena ingat pendeta Tarigan, terima kasih untuk Ibu Pendeta yang sudah capek berdiri dari tadi. Saya pikir lupa dulu di kursinya. Untuk adik-adik kami song leader, tepuk tangan untuk musiknya. Terima kasih untuk seluruh rangkaian acara ini. Apakah ini memakai IO atau langsung dari panitia, apapun itu, tetapi Bapak, Ibu, dan saya sendiri tadi bisa menikmati bagaimana sebenarnya nuansa Natal itu. Dan untuk konseptor pembuat liturgi ini, karena semuanya lengkap, sampai kepada tadi lagu dari bintang tamu yang merefleksikan atau mengingatkan kita di dalam kemeriahan Natal ini, ternyata banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih berduka. Maka sampailah kita ke renungan Natal. Tadi ada orang Majus. Orang Majus itu secara singkatnya adalah, kalau di Indonesia sekarang ada Ikatan Cendekiawan Indonesia, misalnya kan ada kan, Ikatan Cendekiawan Kristen Indonesia. Dan inilah mereka. Setelah saya baca aturan-peraturan dan apa yang ada peraturan-peraturan di PLN dan bahkan di Kementerian BUMN, maka orang-orang yang disebut dengan bahasa tema itu insan-insan PLN adalah orang Majus masa kini. Maka khotbah ini adalah untuk seluruh insan PLN, khususnya yang saat ini hadir dan yang akan mendengar nanti mungkin di media-media sosial kalau ini disiarkan misalnya. Kalau diaplikasikan, maka pulanglah karyawan atau maka pulanglah insan-insan atau orang-orang PLN ke negerinya melalui jalan lain. Apa yang disebut di sini dan apa yang harus kita lakukan, hubungannya dengan core value yang tadi itu, dengan akhlak. Mari kita lihat jalan-jalan yang biasa, yang sering dijalani oleh setiap insan-insan Kristen saat ini. Yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Maka yang jelas di sini orang Majus yang saya katakan tadi itu bukanlah bangsanya Allah. Mereka non-Yahudi. Kata mereka di sini sebenarnya adalah maka pulanglah orang-orang non-Nasrani, non-Kristen melalui jalan lain. Kita lihat ini ya. Maka perenungan kita adalah, apakah nanti Tuhan akan memakai non-Kristen di kantor kita untuk melakukan visi dan misi PLN, atau kita yang dipakai? Itu perenungannya. Ini orang-orang Majus adalah bukan
orang Israel. Mereka itu orang Majus dari timur, the wise men dari timur. Kemungkinan besar mereka ini pendeta campur dukun dan campur profesor, begitulah. Orang inilah yang ditanyain, orang inilah tim ahlinya atau staf ahli atau konsultannya para raja-raja, termasuk Raja Herodes nanti yang di ayat yang pertama. Orang-orang timur ini merekalah spesialis astronomi. Tetapi kadang-kadang mereka juga disebut ahli astrologi, ahli perbintangan. Di ayat 2 dikatakan, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Maka perenungan yang pertama, apakah dalam keseharian kita masih mencari Yesus penebus kita? Siapapun kita, khusus sekarang PLN, orang-orang yang berkompeten. Yang kedua dari kata core value-nya adalah kompetensi, begitukah? Orang inilah yang berkompetensi. Jadi apapun keahlian kita, Allah suatu hari atau hari ini akan memakai seluruh nilai kualitasnya sebagai medianya menyebarkan firman-Nya. Di red yang bagaimana dia dipakai oleh Allah sebagai penerang atau pembawa damai di dunia ini, khususnya di Indonesia ini. Karena di akhlak itu ada juga satu kata kuncinya loyalty atau loyalitas untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Apakah orang-orang Kristen, insan-insan Kristen di perusahaan atau di PT PLN, sudahkah dia seperti pohon terang ini bersinar di kantor kita masing-masing? Di video yang dikeluarkan oleh PLN di YouTube-nya, di channelnya, setiap mensosialisasikan satu item dari akhlak ini, dibuat juga sisi negatifnya, ya kan? Misalnya kolaborasi. Maka inilah dia. Ayat 3 mari kita baca bersama. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias yang akan dilahirkan. Herodes yang merupakan penguasa tingkat tinggi, dia pura-pura mengatakan, hei orang-orang Majus, sini secara diam-diam, carilah di mana raja yang akan datang. Sebab dia adalah penguasa otoriter yang terlalu takut. Dia sebentar lagi akan digantikan oleh raja yang baru lahir itu. Kemudian dia memanfaatkan orang Majus untuk mencari Yesus. Maka di sini ada karakter berikutnya lagi, kemunafikan. Ayat ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Itu adalah trik atau tipuannya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Yang akan kita renungkan adalah bagaimana keloyalan kita, bagaimana di nomor 1 itu integriti, di amanah itu kita lakukan. Apakah kita memanfaatkan orang-orang yang pintar untuk merusak kehendak Allah di bumi ini? Kemunafikan ini semoga jauh-jauh dari setiap pimpinan-pimpinan, baik yang di pusat maupun divisi-divisi yang ada di sini. Semoga itu jauh-jauh dari PLN. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka wujud Allah kepada orang-orang yang dipercayainya, kepada orang-orang PLN akan ditunjukkan ketika kita dengan polosnya, dengan berintegritasnya tetap percaya dan selalu melihat aturan-aturan rel yang dibuat oleh
Alkitab ini kepada kita masing-masing. Saat kita berafiliasi kepada pimpinan atau orang-orang yang bermaksud jahat di kantor kita, siapapun itu, maka petunjuk atau bintang itu akan hilang. Tetapi ketika kita kembali lagi melihat ke depan, melihat aturan-aturan dari Alkitab itu, aturan-aturan dari khotbah-khotbah yang kita dengar selama ini, maka kembalilah petunjuk itu akan datang. Seperti yang bisa kita lihat di ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10, mari kita baca Bapak Ibu, 2-3 ya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka tema kita berkata, Natal mengubah jalan hidup seluruh insan PLN menjadi lebih baik dan penuh sukacita. Semoga Natal ini membawa sukacita besar buat kita. Dari awal liturgi sampai tadi itu membawa kita ke atmosfer yang misteri ilahinya jelas di bayangan kita, di image kita tadi, di atmosfer berpikir kita. Dan di dalam sukacita itulah kita membaca ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyaan, dan mur. Emas, kemenyaan, dan mur, satu aplikasinya adalah komplitnya atau sempurnanya perayaan Natal ini. Ada orang-orang yang berkata gini, mewah amat Natal PLN, apa nggak bisa mereka nyumbang ke panti asuhan? Ternyata sebelum Natal ini PLN sudah membuat tali kasihnya mungkin ke Lobusikam, kalau tidak salah, betulkah itu? Atau tempat lainnya. Salahkah kemewahan itu? Tidak. Karena kemewahan atau emas atau sesuatu yang berharga yang kita persembahkan ke gereja kita masing-masing atau ke perayaan Natal begini, itu diinginkan oleh Allah kita. Itulah yang dilakukan di ayat 11 ini. Mereka mempersembahkan yang terbaik, to offering, memberikan yang terbaik kepada Allahnya. Saya sebagai pendeta mengatakan luar biasa offeringnya ini, persembahan PLN dengan membuat acara sematang ini sampai mengundang misalnya bintang tamu dan MC kondang dan pendeta dari kampung. Ini kan sebuah keseriusan sebenarnya. Bagaimana Natal ini kita rayakan. Tetapi renungan yang terakhir sesuai dengan tema ini, mari kita baca ayat 12, 2-3 ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, insan-insan PLN, satu hal milik kita kandung yang menjadi kado kita masing-masing, semua karyawan atau insan-insan PLN adalah ini. Lalu pulanglah mereka ke negerinya dengan menempuh jalan yang lain. Apakah yang dimaksudkan di sini? Kalau di bahasa akhlaknya itu mungkin ada kata adaptif, betulkah? Adaptif itu adalah kemampuan insan-insan PLN beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan teknologi, dan mereka tetap sensitif. Kalau ada kata-kata di situ, kata kuncinya adalah misalnya proaktif, sensitif. Maka tetaplah proaktif dan sensitif mendengar arahan dari Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan melalui para pengkhotbah, melalui firman-Nya mengatakan, jangan lakukan itu Bapak, jangan lakukan itu Ibu, jangan begini Bapak, jangan tempuh jalan itu Bapak, tetapi dari kananlah, jangan lagi ke kiri, atau luruslah, jalanilah itu. Nah, yang paling susah di sini adalah Natal mengubah jalan hidup seluruh insan PLN. Mampukah insan-insan PLN, jemaat Tuhan khusus yang hadir hari ini, mengubah pola hidup
atau jalan hidup orang-orang yang bukan Kristen di kantor kita, kita akan dimampukan Tuhan ketika kita mampu mengikuti apa yang diarahkan oleh firman Tuhan. Maka pulanglah insan-insan PLN ke negerinya melalui jalan lain. 2, 3 ya. Maka pulanglah insan-insan PLN ke negerinya melalui jalan lain. Amin, kita berdoa. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.